literasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sahabat podcast Madura Kutai Kartanegara dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Subia. Alhamdulillah sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa sahabat podcast Madura Kutai Kartanegara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bukan hanya satu, tapi kita sedang bersama dengan dua orang yang luar biasa. Alhamdulillah kebahagiaan yang luar biasa bagi Madura Kutai Kartanegara dan khusus dan yang utamanya bagi Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita sapa dulu tamu istimewa kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Bapak Dr. Andus Edi Damansa MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di sini Pak. Yang kedua, sahabat podcast Madura Kutai Kartanegara, atau kita juga tidak asing lagi dengan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andus Haji Nasrul MK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Sahabat podcast Madura Kutai Kartanegara, yuk kita berbincang sejenak dengan dua tamu istimewa kita pada hari ini. Ini Bapak, bagaimana kesan Bapak di hari amal bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024 hari ini selaku Bapak Pembina apel di hari ini? Terima kasih. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kutai Kartanegara, secara khusus warga podcast Madura Kutai Kartanegara, bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia itu lahirnya atau terbentuknya pada tanggal 3 Januari 1946. Jadi semangatnya sejak peringatan tahun baru juga diiringi dengan tanggal 3 Januari itu selalu diperingati hari ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia melalui hari amal bakti. Jadi secara khusus hari amal bakti Kementerian Agama ke-78 tahun 2024 ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan selamat ulang tahun kepada khususnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara di seluruh jajarannya, baik yang ada di kabupaten, di kecamatan, di desa kelurahan. Semoga mendukung hari amal bakti ke-78 2024 ini ada semangat baru, ada pola pikir baru, cara-cara kerja baru untuk kita menyesuaikan, karena keinginan masyarakat ini Ustaz Sofian terhadap pelayanan lebih baik kepada masyarakat itu sangat tinggi. Birokrasi belum mampu belum berbanding lurus antara kecepatan birokrasi mengurangi kecepatan masyarakat. Tapi birokrasi berkomitmen kalau Kementerian Agama berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Saya apresiasi bahwa baik. Walaupun memang di sisi lain saya apresiasi tantangan di negara juga tidak mudah. Dari sisi geografis, infrastrukturnya harus kita kerjakan. Tapi juga teman-teman masyarakat saya juga itu adalah ASN yang tangguh, yang selalu semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Bapak.
Selanjutnya selanjutnya sudah bersama mendengarkan dari Bapak Ketua Dinas MH di silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur ya berada di Kota Negara para pimpinan masuk pagi. Saya mungkin jadi saksi hidup karena saya bersama-sama beliau sejak ya lama sekali ya, termasuk salah satu pejabat yang memang sangat peduli. Apalagi dengan anak pun saya nyebut sudah nggak bisa dipisahkan karena hampir semua program-program di BHP pun langsung semuanya mereka melakukan. Tentu ini hanya timbul dari jiwa-jiwa orang yang ikhlas, sehingga kita lihat perhatian beliau kepada madrasah, pada pondok pesantren, kepada TPQ, kepada Baitul Quran, kepada layanan haji, dan hampir semua ya rumah ibadah akan penting yang penting di sekolah yang bersekolah beliau. Tentu di momen hak yang ke-78 ini kado terbaik karena saya ingat sekali beliau selalu menyempatkan waktu, selalu hadir membersamai keluarga besar Kemenak untuk merayakan hari amal bakti beragama. Saya mewakili teman-teman tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apalagi beliau juga bahkan membackup, menghibahkan aset-aset dari backup untuk bisa kita gunakan, termasuk mandiri yang sudah 11 tahun bahasanya mantap, tapi apabila era beliau bisa kita selesaikan sehingga pembangunan dan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan agama juga semakin nyaman. Begitu pula dengan KUA yang berdiri juga tanah-tanah yang menjadi aset mereka selama ini juga diserahkan ke Kemenak, sehingga kolaborasi dan kerjasama antara Kemenak dengan Pemkab berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Sofian, kesan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ketua Dinas MH. Selanjutnya, mohon maaf, ini Bapak Bupati, pesan-pesan Bapak di terhadap seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara agar kita ke depannya lebih baik lagi, lebih bersih lagi, dan alhamdulillah memang dukungan dari kita sendiri untuk Kementerian Agama sangat luar biasa Pak. Jadi sebagian dari masyarakat baik, pesan-pesan Bapak supaya ke depan kita bisa terus lebih baik lagi, memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi sekian yang perlu dipahami dan mungkin tidak semua orang yang paham bahwa kalau kita berbicara manajemen perusahaan itu ada sebagai urusan. Ada urusan pemerintah, ada urusan pusat, ada urusan pemerintah provinsi, dan ada urusan pemerintah kota. Kalau kita berbicara agama, itu menjadi urusan pemerintah pusat besar, absolut. Tapi kalau saya memahami bahwa manajemen pemerintahan ini boleh membagi urusan menjadi fungsi tugas. Tapi saya memahami bahwa fungsi tugas ini harus dikolaborasikan baik dengan kami di kabupaten. Karena saya menyadari sekali bahwa umat masyarakat yang diurusinya adalah masyarakat kita yang negara. Nah, jadi kalau berbicara masyarakat umat kita negara dari sisi manajemen pemerintahan, ini akan tidak bisa ditangani atau dikerjakan kemudian negara sendiri, harus ada kolaborasi dengan mereka. Makanya saya terima kasih membentuk ini. Saya berharap agar Kementerian Agama khususnya Kapolri Kementerian Agama dan Sejajaran, mari kita kuatkan terus intensitas kita. Misalkan kami di Kabupaten Kutai Kartanegara Agama itu kan ada beberapa program keagamaan. Misalkan ada program gerakan agama. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami memerlukan teman-teman di jajaran negara. Misalkannya ada pekerjaan kita yang berkaitan dengan pensertifikatan rumah ibadah.
itu kan tidak bisa sendiri jalan. Ada orang keluar Kementerian Agama, ada orang dari kita kolaborasikan, alhamdulillah itu jalan. Sama lain beberapa tugas-tugas kami di pemerintah kabupaten terkait juga dengan Kementerian Agama. Tugas-tugas Kementerian Agama sesuai dengan manajemen pemerintahan itu juga terkait dengan kami di kabupaten. Alhamdulillah saya apresiasi bahwa kolaborasi kita dan kerjasama kita. Saya kira bagian ini kan tidak terlepas bagaimana kita benar. Nanti kalau pesan Kementerian Agama itu kepada seluruh jajaran ASN itu negara, jangan ada pendekatan itu pada pendekatan birokrasi saja. Bagaimana pendekatan pelayanan dan ya kalau saya terjemahkan itu harus dengan ukuran hati nurani. Saya kira ini sudah kita wujudkan bersama sehingga harapan saya momentum ini kita kuatkan. Jadi komitmen intinya kita konsisten saja di saja. Jadi apa yang sudah berjalan sudah baik kita konsisten, yang masih lemah kita perbaiki sehingga itu itu menyesuaikan dengan percepatan di masyarakat khususnya di daerah menyambut dari Bapak Bupati kepada Saudara Nasrul. Baik, jadi memang kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kan, termasuk salah satu yang jadi unggulan kita adalah digitalisasi layanan. Jadi sekarang di Kemenag itu untuk layanan tidak perlu berhadapan tapi cukup di webnya. Dan saya pun selaku mungkin pejabatnya, gimana saja saya bisa disposisi, bisa menandatangani surat menyurat secara langsung. Nah ini upaya kita tentu untuk mendekatkan layanan. Bahkan kami berusaha walaupun dengan SDM yang sangat terbatas, teman-teman di KUA bisa hadir terus, saya bahkan kasih tahu supaya mereka berusaha untuk memahami kondisi kultur masyarakatnya masing-masing. Intinya bagaimana mendampingi masyarakat kita, karena bidang agama itu sangat luas ya, baik layanan pendidikan, peribadatan, zakat, wakaf, pertanahan, urusan haji, urusan nikah, itu semuanya kita urusi. Tapi alhamdulillah satu hal yang juga saya garis bawahi, bahwa kerukunan dan moderasi beragama menjadi kata kunci, karena di PT Kartanegara ini memang kita sadari masyarakatnya beragam, dan kami bersyukur bahwa di PT Kartanegara ini kehidupannya sangat harmonis, sangat rukun, sehingga antar kita punya KUB, kita punya DMI, kita punya PKM, kita punya MUI, hampir semua lembaga ada di sini dan semua sudah bersinergi dengan baik ya, sehingga hampir-hampir tidak ada masalah yang masalah di masyarakat yang terkait agama. Ini yang sangat kami sadari, sehingga alhamdulillah intinya bahwa kita berusaha di momen hari ini untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena inti daripada saya adalah bagaimana kita ingin mempermudah urusan itu. Saya kira itu Mas, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Bapak, kesan-kesan Bapak dengan Mandua Kutai Kartanegara sebagai salah satu bagian dari Kementerian Agama nih Pak. Ya alhamdulillah kita ini di bawah nakoda kita Ibu Widya Stuti terus berbenah Pak untuk memberikan layanan, terutama kita terkhusus dengan pendidikan ke masyarakat terkhusus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, saya apresiasi, terima kasih bahwa Mandua Kutai Kartanegara ini, saya lihat setiap saya hadir di tempat ini selalu ada perubahan ini. Alhamdulillah. Terutama perubahan lingkungannya. Saya kira lingkungan ini kan cerminan dari kalau sudah dari lingkungannya kesannya baik, itu masuk ke dalam juga pasti akan lebih baik kan gitu. Saya apresiasi, terima kasih bahwa juga proyek ini dari sisi manajemen pengelolaannya sudah baik. Ya harapan saya mungkin kalau sekolah dan guru, para orang tua santri berkolaborasi karena sangat penting keberadaan lembaga pendidikan khususnya. Ini salah satunya kami
sumber daya alamnya, tetapi adalah sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusianya tidak hanya berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga berbasis pada inilah salah satu kontribusi paling buat saya. Terima kasih untuk kepala sekolah, walaupun barangnya sudah bulan, kayaknya ahli juga banyak hal terobosan yang dilakukan. Saya kira pertahankan dan tingkatkan apa yang sudah dilakukan. Manakala kita melakukan ini, terus dilatasi dengan ringan, terus tinggal dikala, maka rajin-rajin berkoordinasi, rajin-rajin bersilaturahim, karena pesannya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan jajaran pemandu. Saya apresiasi dan terima kasih. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Bapak Bupati kita. Selanjutnya Bapak untuk mereka. Baik, gini Pak Bupati, alhamdulillah kita punya mandua yang mungkin jadi contohan ya. Jadi saya melihat baik tidaknya sebuah sekolah itu dan trust masyarakat. Dan kita bersyukur bahwa di Kukar ini kita punya mantu dua ya, mandua dan satu itu di Kota Bangun. MTS kita ada 4 ya, mulai di Minarong, Bangun, Semarang Jawa dan Samboja. MI kita ada 2, min 1 di Lotebu dan min 2-nya ada di Kota Bangun. Dan saya sangat bersyukur karena kenapa saya bilang trust tadi, karena hampir semua, setiap pendaftaran itu hampir pendaftarnya itu 300% ya dari yang kita terima. Itu artinya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di madrasah ini sudah keren. Apalagi di Mandua ini banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan. Tentu ini kalau tidak melalui tangan dingin dan tim serta leadership yang baik dari kepala sekolah nggak mungkin terjadi. Karena anggarannya sama, hibahnya sama. Tinggal bagaimana kita mengelola dengan baik. Dan saya berharap ini menjadi stimulan bagi madrasah-madrasah swasta yang lain. Karena di Bukarnya juga banyak sekali madrasah tidak hanya swasta, MTS swasta dan non swasta juga banyak. Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah dilakukan di Mandua ini terus berkembang. Jadi dengan hal itu mudah-mudahan secepatnya nanti infrastruktur yang ada di dalam sini mudah-mudahan perlahan tapi pasti akan semakin lengkap sehingga sebagai sebuah lembaga pendidikan akan memberikan yang terbaik. Apalagi matkul pendidikan saat ini tidak hanya sekedar meluruskan, tapi apakah setiap matkul pendidikan itu mampu menjadi problem solving sendiri, dia bisa tangguh begitu lurus ya, sudah nggak cengeng, sudah paham apa harus dilakukan. Dan ini terus dilakukan sehingga arah pendidikan kita dengan kurikulum merdeka ini sudah mengarah ke sana. Dan yang paling penting adalah penanaman karakter yang menjadi ciri khas lembaga madrasah. Saya pikir terus ditingkatkan. Terima kasih Pak Sofian. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak untuk ya, momentum Hari Amal Bakti Pendidikan Agama ke-78 ini saya mengajak kita semua, khususnya para sipil negara dan Kementerian Agama di negara, mari kita tingkatkan terus semangat kita untuk perubahan dalam artian kita melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi kelemahan kita, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu bersama bahwa 7 program sudah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Salah satunya bagaimana pelayanan yang berbasis pada digitalisasi. Saya kira sistemnya sudah dibangun, perangkat sarana-prasarana sudah disediakan, tinggal SDM-nya, orangnya, faktor penentunya. Benar-benar. Harapan saya, karena Kementerian Agama ini kalau pandangan saya adalah salah satu contoh. Jadi kalau berbicara infrastruktur negara,
Ya harapan saya cerminan contohnya adalah jajaran ASN di Kementerian Agama. Saya jaga marwahnya, melaksanakan tugas sehingga keberadaan kita ini tidak hanya tugas dari sisi struktural kita saja, tapi bagaimana keberadaan kita itu memberikan manfaat. Sehingga ini juga dilakukan, saya meningkatkan semangat baik, terus asisten dan terima kasih. Terima kasih. Bersama Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saya Setia, sahabat podcast Mandua Kutai Kartanegara. Demikianlah bincang kita pada hari ini dengan dua tamu yang sangat istimewa. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan menjadikan motivasi buat kita, penjelasan buat kita semua